Kemarin viral ada salam 2 jari dari balik mobil kepresidenan. Sekarang gerakan salam 4 jari yang kemudian viral di media sosial yang merupakan gerakan yang mengajak agar masyarakat Indonesia ini memilih pasangan 01 Anies Mohaimin maupun pasangan 03 Ganjar Mahfud. Dengan kata lain, gerakan ini mengajak agar masyarakat tidak memilih Prabowo Gibran. Lalu pertanyaannya, mengapa gerakan ini kemudian menyasar dari Prabowo Gibran? Kita bahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber kita. Sudah ada di studio, sudah ada Pak Syahganda Nainggolan yang merupakan juru bicara Timnas Amin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ganda. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Oke, nanti kita juga akan dengan juru bicara Prabowo Gibran yang masih akan dihubungi melalui sambungan Zoom, dan juga di studio ada juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud, sudah ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi ya Disti, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Kemudian juga di sambungan Zoom ada pengamat politik dari Universitas Indonesia, sudah ada Mas Aditya Perdana. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Adit. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Desti. Ya, kita lagi membahas nih, kemarin setelah viral salam 2 jari dari mobil kepresidenan, sekarang ada muncul gerakan dari masyarakat ini salam 4 jari. Dari tim sukses paslon 01, komentar Anda soal salam 4 jari ini, Pak Ganda? Ya, ini sesuatu yang sangat positif ya dari gerakan rakyat. Positifnya? Iya, karena mereka ini sudah melihat arogansi Jokowi dan Prabowo dan 02 ini sudah di luar batas-batas kewajaran dalam demokrasi, sehingga wajar ya kalau mereka itu 1 dan 3 itu sudah secara secara instingtif itu bersatu. Ya, itu saya sudah rasakan pada saat 15 Januari di acara 50 tahun Malari. Ya, itu kelompok 01 dan 03 itu pose-pose bareng terus. Misalkan saya dengan Helmi Pauji, bekas duta besar di Mesir, kemudian ada Bitor Suryadi, ada Tenri dan lain-lain tokoh-tokoh di 03 ya. Sama saya yang di 01 itu kita foto-foto bareng, ada 3, 1 gitu. Jadi 4 itu sudah dari awal sudah kita ciptakan. Nah, sekarang ini di luar aktivis tiba-tiba ada namanya John Muhammad dan lain-lain di Twitter, di Instagram dan lain-lain memviralkan gerakan ini ya. Jadi saya pikir memang rakyat itu sudah merasakan secara sungguh-sungguh bahwa arogansi kekuasaannya harus dilawan oleh rakyat. Ya, jadi 3 dan 1 ini bukan lagi hanya melihat bahwa Prabowo ini mau dikalahkan putaran kedua. Saya lihat gerakan ini mau mengalahkan Prabowo di putaran pertama. Ya, jadi saya pikir ini adalah gerakan rakyat yang luar biasa, dan saya sudah komunikasi dengan capres dan cawapres, ini harus diapresiasi secara positif. Mereka mengapresiasi secara positif. Mas Ciko, Anda bagaimana melihat ini? Ya, jadi kan ini gerakan yang muncul dari rakyat ya, gerakan muncul dari teman-teman yang sering bergerak untuk demokrasi dan lain-lain. Saya kenal John Muhammad, tapi udah lama sekali saya nggak pernah berjumpa lagi dengan dia. John ini kan kalau saya ingat dia adalah aktivis dari mahasiswa Trisakti tahun 98 ya kan. Jadi dan John maupun ada Gita Putri juga di X yang ikut menyuarakan soal salam 4 jari. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam gerakan reformasi, dan yang seingat saya, setahu saya sampai hari ini bahkan belum pernah terlibat dalam tim ses capres manapun setelah reformasi berjalan dalam Pilpres. Tidak ada pihak kemana-mana. Bukan kemana-mana. Jadi itu betul-betul murni gerakan dari mereka, gerakan yang tumbuh di masyarakat, masyarakat yang sudah jengah, sudah lelah melihat perilaku-perilaku pejabat-pejabat kita yang berpihak dan melakukan banyak kampanye terselubung. Jadi ini bukan hanya gerakan dari ekskalasi dari hashtag, sebelumnya ada hashtag asal bukan Prabowo. Ya, sekarang kan menjadi salam 4 jari. Nah, tadinya bicara soal Prabowo, tapi sekarang sudah melebar sehingga melihat mulai muak lah ya dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini. Setiap hari Presiden Jokowi itu kita melihat pandangan masyarakat adalah dia berkampanye terselubung. Dia pergi jalan-jalan dengan ganti-gantian makan siang, naik sepeda dan lain-lain, makan bakso dengan menteri-menteri yang kalau nggak capres berada di koalisi paslon 2. Nah, ini dia. Itu masyarakat sangat bisa melihat, apalagi dari mobil RI1 yang dibiayai oleh negara, itu bagian dari fasilitas negara, termasuk yang mahal, ya kan, yang uang rakyat di situ, termasuk bensinnya dibayarin oleh negara, ada mengacungkan 2 jari gitu, sementara Bawaslu tidak berbuat apa-apa. Jadi Anda mengatakan itu masuk kampanye terselubung?
Oh iya dong, sangat. Setiap hari kalau pandangan saya dan saya yakin itu pandangan masyarakat itu adalah kampanye terselubung. Bawaslu bisa bilang aja enggak, ya kan? Bawaslu boleh ngomong apa-apa, penyelenggara pemilu boleh mengatakan apa-apa. Oh itu tidak sesuai dengan pasal ini itu nggak apa-apa ini dan lain-lain. Cuma masyarakat ini kan bukan masalah pasal, dia masalah kepantasan aja, masalah adab, masalah moral, masalah etika. Itu yang dikedepankan. Kita hidup ini sebagai manusia ini kan yang menjadikan kita manusia bukan hanya kita patuh pada hukum, tapi ada adab dan etika yang harus kita jaga. Dan soal kepantasan, soal kepatutan, memantaskan diri sebagai presiden, sebagai negarawan. Nah, masalahnya sekarang semakin dilihat oleh masyarakat, Presiden Jokowi ini yang diharapkan oleh banyak orang, termasuk saya sebagai pendukung dia di Pilgub DKI, 2 kali Pilpres dan lain-lain, punya harapan bahwa kita mendukung seorang negarawan. Tetapi semakin kesini semakin terlihat bahwa Pak Jokowi ini hanya seorang politisi biasa yang dan manusia biasa yang sangat biasa. Artinya apa? Yang menginginkan anaknya sukses gitu kan, dengan cara apapun. Nah ini yang kita lihat sekarang dan masyarakat mulai melihat, dan apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika dia bilang presiden boleh berpihak dan lain-lain yang berbeda dengan pernyataan dia sebelumnya di bulan November atau Oktober itu kalau nggak salah. Ini juga menjadi semacam trigger untuk masyarakat mulai bangkit dan mengatakan oke deh, kalau lo ke 02, kita maunya kalau nggak 1, 3. Gitu. Oke, ya. nah kalau saya melihatnya gini loh, ini bukan koalisi buat putaran kedua loh. Saya melihatnya masyarakat ingin bahkan paslon 2 tidak masuk putaran kedua. Yang masuk putaran kedua tuh 1 dan 3 dan bertarung. Iya. Sorry 02 kalau kata anak-anak Gen Z atau Gen milenial, lo nggak diajak. Oke, tapi begini, yang kemudian diinterpretasikan adalah salam 4 jari itu ketika putaran kedua 01 dan juga 03 ini jadi melebur begitu, jadi bersatu. Nah, kalau paslon dari 01 sendiri Pak Ganda menanggapinya seperti apa? Sudah ada pembuka komunikasi belum sih? Pastinya komunikasi itu terjadi ya. Pastinya komunikasi dan saya tahu komunikasi itu pada level yang sangat tinggi ya. Nah, maksud saya kan ada 3 hal dulu yang kita harus cermati. Pertama itu kan soal perasaan masyarakatnya sendiri, rakyat yang merasa di betrayal oleh 2 sosok ini, Jokowi dan Prabowo. Ya, Jokowi itu kan seperti malin kundang ya. Dia itu dibesarkan oleh Ibu Megawati yang harusnya dia itu tidak durhaka, dia balik mengabdi pada PDI dan pada Ibu Megawati. Ini malah mengacak-acak kantongnya Megawati, kantongnya Banteng di Jawa Tengah. Ya, kalau misalkan PSI akan meraup suara 3-7% di Jawa Tengah dan nasional, itu maka PDI akan nomor 2 atau nomor 3. Ya, karena nanti akan Gerindra dan lain-lain akan berusaha untuk take over sebagai nomor 1 dan jadi ketua DPR itu dari Gerindra. Ini kan bahaya benar buat PDI. Jadi air susu dibalas dengan air tuba. Yang kedua itu arogansi tadi. Arogansi ini misalkan kita lihat bahwa mereka mempolitisasi dana bansos. Itu dalam istilah politik namanya politik gentong babi atau pork barrel politics. Tapi kan itu kemudian sudah dibantah dari... Nggak bisa, karena kita melihat videonya misalkan Zulkifli Hasan di Kendal kemarin, ya tanggal 29 atau 26, dia bilang, masyarakat siapa yang ngasih bansos? Siapa? Diarahkan kan nama Jokowi, itu kan diarahkan. Itu kan nggak boleh, bansos itu kan adalah hak rakyat, bukan maksudnya negara itu cuma wajib. Ya, saya pernah tinggal di Belanda dan saya pernah menerima bansos di Belanda. Nggak ada itu istilahnya orang kayak gitu dihinakan bansos itu seolah-olah dikasih oleh Jokowi. Ini orang kemudian politisasi bansos, politisasi kekuasaan, sekda-sekda apa segala diarahkan, guru-guru diarahkan. Ini udah kelihatan arogansi, makanya ini rakyat yang dua ini marah. Yang ketiga, yang menyatukan ini kan rusaknya akal sehat ketika Gibran dipaksakan jadi cawapresnya Prabowo. Ini membuat mereka ini makin lama teman-teman saya ya, saya ini di 01, teman-teman saya di 03 yang selama ini bertahun-tahun berjarak. Sekarang kita sangat cair. Ya, saya sangat akrab dengan teman-teman 03, teman-teman saya yang 02 itu malah jauh dari saya sekarang. Kenapa? Karena kita udah melihat mereka sebagai pengkhianat dalam politik demokrasi ini gitu loh. Jadi ini yang penting. Jadi dalam politik demokrasi ini, maka tadi saya sepakat sama Bung Ciko bahwa 1 dan 3 ini berusaha untuk menyingkirkan 02 supaya kita ini mengajarkan pada rakyat kita mau berdemokrasi secara sehat. Jangan melakukan arogansi, politik kekuasaan, dan lain-lain. Gitu. Sebenarnya kita masih terus mencoba untuk menghubungi dari tim sukses pasangan calon 02, yakni Prabowo Gibran, begitu ya, tim sukses melalui sambungan Zoom, tim kami. Tapi saya ke Mas Adit dulu. Mas Adit, ini kan kalau kita lihat ya, ini kemudian beredar di media sosial itu di X atau di Twitter gitu ya, kemudian ada di Instagram, viral salam 4 jari. Nah, Anda melihat ini sebuah gerakan yang seperti apa?
Ya, yang pertama memang kalau kita perhatikan gerakan seperti ini kan bukan pertama kali ya. Karena kalau kita perhatikan di pemilu sebelumnya juga ada contoh yang serupa meskipun itu menjadi sebuah pertentangan yang menarik ya. Pilih Pak Prabowo bukan pilih Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi memang selalu ada konteks yang seperti ini. Yang kedua adalah kalau kita bicara secara lebih real dalam konteks yang kita pahami, ada banyak mungkin kelompok teman-teman masyarakat sipil atau aktivis atau siapapun yang tidak bisa setuju dengan tiga paslon yang ada gitu ya, atau bahkan mungkin karena dalam konteks kemarin pencalonan yang agak merumitkan sehingga calon yang idealnya itu tidak ditunjukkan sehingga kemudian agak positioningnya tidak ada di situ. Sehingga kemudian ketika misalkan ini sudah berlangsung, sudah kampanye, sudah masuk gitu ya, baru kemudian ada ketidakpuasan, senang terhadap situasi yang memang ada hari ini gitu ya. Karena memang kita bisa paham apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ciko dan Satu Bangsa Dadan adalah ini adalah situasi yang menjadi sangat jelas gitu ya, bahwa di situ ada perlawanan terhadap upaya-upaya yang menggerus demokrasi dan sebagainya gitu. Jadi kenapa kemudian ada diskusi bagaimana 1 dan 3 itu kemudian menjadi nyambung gitu ya, karena memang upaya ke sana ada di sana, nyambungnya di sana gitu. Nah cuma masalahnya gini, ketika misalkan kita bicara soal sebagai sebuah ajakan untuk dalam konteks elektoral, ini akan menjadi sangat problematis. Karena yang real terjadi hari ini ada 3 calon. Ya di kertas surat suara itu kita akan ada 3 calon. Dimana pilih salah satu, bukan pilih 2 gitu ya. Kalau 2 itu pasti akan batal dan tidak sah dan segala macam. Misalkan contoh kalau misalkan ajakannya gerakan 4 jari ini untuk mengatakan tidak pilih 2, tetapi pilih 1 dan 3 dan ya gitu. Itu kan tidak sah gitu. Tapi kan tetap harus pilih salah satu. Salah satunya itu ya kalau nggak 1 dan 3 gitu ya. Tapi kenapa kemudian Mas Adit, maaf saya potong, tapi kenapa kemudian seolah-olah begitu ya, ini pasangan calon 02 Prabowo Gibran ini kemudian disasar begitu? Ya karena memang ini adalah bukti memang ada real Mbak ya. Saya juga beberapa dataset yang saya punya itu juga dari survei, itu ada banyak masyarakat yang memang tidak senang juga dalam situasi hari ini dalam konteks pemilu dan demokrasi ya. Jadi saya bisa paham juga kenapa kemudian menjadi muncul gitu, dan ini kan pasti akan dikoneksikan, direlasikan dengan pasangan nomor 2 dan khususnya adalah terkait dengan istilahnya cawe-cawenya Pak Jokowi. Dan hari ini kita juga akan sangat gamblang sekali melihat bagaimana interaksi Pak Jokowi dengan paslon 02 ini semakin intens gitu ya. Dan kekhawatiran ini saya bisa paham kenapa kemudian yang ditangkap oleh paslon 1, paslon 3 dalam berbagai debat itu kita akan sangat lihat sekali. Tapi satu sisi yang lain, ada juga masyarakat yang menyatakan ketidakpuasannya seperti gerakan 4 jari ini. Jadi menurut saya masuk akal kenapa kemudian ini menjadi perlawanannya kepada 02, sehingga kemudian kita akan lihat bahwa ternyata ada pihak lain yang bukan berasal dari kontestan pemilu, itu juga sedang melakukan perlawanan terhadap 02 gitu. Karena konteks yang didasari itu relatif sama antara 1 dan 3 gitu. Ini bisa dikatakan suara atau gerakan perlawanan begitu ya Mas Adit ya, seperti yang tadi Anda sebutkan tadi. Iya, gerakan perlawanannya kemudian gerakan perlawanan tetapi dalam konteks elektoral. Ini yang kemudian menjadi repot. Saya juga sudah sampaikan beberapa kali kepada teman-teman, karena ini gerakan perlawanannya untuk memilih salah satu dan 3 gitu ya. Masalahnya adalah ini kan pasti akan ada diuntungkan, entah 1 atau 3 gitu ya. Yang kemudian entah mereka nanti akan bisa masuk ke dalam putaran kedua atau nanti akan menang di satu putaran ini dan segala macam. Tetap akan ada yang diuntungkan. Sehingga kemudian bagaimana berkoalisinya, bagaimana nanti sharingnya, bagaimana teman-teman gerakan ini juga kemudian harus diajak untuk bareng dan segala macam untuk membicarakan itu. Dan yang kedua adalah ini juga tidak mudah Mbak, karena waktunya juga terlalu pendek gitu ya. Dan tinggal 14 hari lagi, 2 minggu lagi Mas Adit. Betul, dan yang disasar adalah untuk sampai saat ini memang kalangan netizen ya. Kalangan netizen itu memang hanya ada di perkotaan yang punya akses internet sangat mudah. Sementara di grassroots, pedesaan dan segala macam itu relatif sudah mapan juga pilihan politiknya gitu ya. Jadi relatif ini mungkin hanya akan mempengaruhi orang-orang yang punya pilihan yang masih galau gitu ya. Dan itu relatif menurut saya sudah tidak begitu banyak. Karena sekarang kisarannya hampir 50%, 60% itu pilihannya sudah jelas Mbak di antara pemilih gitu ya. Oke, untuk ini berarti untuk viralnya salam 4 jari ini bisa dikatakan
yang diuntungkan ini sebenarnya pasangan 01 dan 03 dong? Iya, dalam konteks ini yang kita bicarakan iya begitu kan, sehingga kemudian Pak Sagaran sama Pak Ciko ini sangat semangat gitu ya, karena usaha untuk bisa mendapatkan ceruk suara yang nanti akan dapat gitu ya, karena dengan demikian itu ada peluang untuk bisa menaikkan elektabilitasnya gitu, dan menurut saya bisa masuk akal soal itu ya. Tapi pertanyaan saya selanjutnya kemudian, seberapa signifikankah untuk mempengaruhi elektoral? Itu yang saya belum bisa melihat dan saya tidak begitu yakin ya, karena dari sisi banyak data teman-teman konsultan dan juga lembaga survei sudah rilis, itu kan sekarang kisaran yang undecided ataupun swing voters dan segala macam itu masih kisaran 20-30%. Jadi makin lama makin kesini Mbak, itu semakin berkurang gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah memang itu efektif untuk bisa mempengaruhi sekitar 20-30% itu. Nah, dengan waktu yang terbatas tentunya. Jadi, dan juga pada saat yang bersamaan ini adalah main di area sosial media, tidak untuk main di grassroots. Nah, itu juga sangat problematis. Gitu. Jadi, saya menduga ini bukan yang ini tidak mudah gitu ya, tetapi kita apresiasi sebagai sebuah awareness gitu ya, kepedulian secara bersama-sama terkait dengan bahwa kita punya problem yang sangat serius terkait dengan demokrasi kita di ujung belakangan ini, dan memang menjadi sebuah concern bersama untuk mari kita menciptakan pemilu yang adil dan berintegritas gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Kekhawatiran-kekhawatiran disampaikan oleh banyak pihak termasuk oleh para paslon gitu ya, memang sudah banyak cerita dan memang kita harus sama-sama sikapi secara bijak juga gitu ya. Oke. Tadi dikatakan ya yang diuntungkan adalah pasti pasangan 01 dan juga 03, tapi seberapa signifikan ini berpengaruh terhadap elektoral ini masih bisa dikatakan ya tidak terlalu signifikan. Anda sendiri komentarnya, Pak Ganda? Ya, pertama gini ya, saya pikir Pak Anies dan Bu Megawati dan Pak Ganjar ya, dan tim itu kan adalah manusia-manusia yang membangun demokrasi di Indonesia. Sedangkan Prabowo adalah bagian dari Orde Baru yang anti demokrasi. Ya, sehingga kita penghargaan kepada demokrasi ini untuk pasangan 01 dan 03 itu lebih harus dilihat dari value-nya. Dia lebih besar daripada sekedar mereka bicara siapa menang, siapa kalah, siapa elektoralnya lebih tinggi dan lain-lain. Saya melihat dari saya kemarin di Bandung ketemu Pak Anies Baswedan, ini persoalan demokrasi ini buat dia adalah persoalan hidup atau mati. Ya, saya pikir juga di Ibu Megawati sebagai orang yang menumbangkan Soeharto juga ini adalah hidup mati. Jadi kita ini 0103 pertama bersatu ini ya, masyarakatnya adalah menjaga demokrasi dulu. Yang kedua, kita bagaimana kalau menjaga demokrasi ini kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar politisasi bansos itu akan berefek 30-40% pendongkrakan suara Prabowo. Makanya kita ini 0103 harus melakukan watchdog sampai ke bawah, laskar-laskar rakyat, ya, gerakan mahasiswa, gerakan LSM apa segala akan mengawal ya, demokrasi ini, pemilu jujur, sehingga kita yakin bahwa Prabowo itu ada di angka 30% ke bawah. Ya, karena saya sebelum debat, biar putaran kedua gitu maksudnya. Nah, dia nggak masuk. Nggak masuk. Saya dapat informasi dari lembaga survei yang belum 14 Februari, jadi kita belum bisa sampai ke situ dong. Makanya jangan mengklaim bahwa seolah-olah 02 itu akan masuk. Kalau tidak ada politisasi bansos, saya yakinnya Prabowo itu tidak akan masuk. Dia akan mati di 20-30%. Maka yang masuk adalah kubu 1 dan kubu 03. Ya, sehingga apa? Sehingga harapan saya ya memang gerakan rakyat ini menjadi gerakan gelombang besar untuk mengawal demokrasi agar memastikan 0103 itu masuk ke putaran kedua dan kita menyingkirkan 02 itu karena mereka anti demokrasi dan berbahaya. Ya, nanti kita hasilnya tetap di 14 Februari. Mas Ciko. Apa mengenai elektoral ya? Jadi pertama tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Syaganda tadi. Memang untuk kami, untuk PDI Perjuangan khususnya dan juga Pak Ganjar, Pak Mahfud maupun juga partai-partai pendukung, nomor satu adalah ini adalah kontestasi demokrasi. Kontestasi Pilpres ini adalah pesta demokrasi. Artinya nomor satu yang kita harus jaga di antara semua ini adalah demokrasinya. Jadi biarlah masyarakat saling mengedukasi. Nah, saya melihat ini kan Salam 4 Jari ini masyarakat saling mengedukasi, bukan masalah dukungan kepada siapa-siapa. Sebenarnya ini tidak bisa diartikan juga ini mendukung satu atau mendukung tiga, enggak. Mereka sedang menolak dua.
Menolak 2 karena 2 ingin memundurkan demokrasi, dan dalam perjalanannya sudah terlihat dari mulai rentetan MK dan sekarang presiden, ketidaknetralan presiden, ketidaknetralan aparat, ketidaknetralan menteri-menteri yang dilakukan di waktu jam kerja dengan fasilitas negara dan lain-lain. Itu yang memberikan kemuakan-kemuakan pada masyarakat, dan akhirnya mereka saling mengedukasi dengan mengatakan oke, kita tolak paslon nomor 2. Nah, ini yang saya lihat nomor 1. Masalah elektoral itu menjadi konsekuensi aja. Ya kan, siapapun yang mendapat limpahan itu bukan menjadi strategi kami. Tapi kan berharap dong. Tapi kan berharap pastinya. Harapan tentu ada, dari manapun suara kita berharap, tapi itu tidak pernah menjadi strategi kami, dan strategi kami kalau kita berpikir tentang itu dan ini itu akan menggoyangkan apa yang telah kita canangkan dan kita prepare atau kita rencanakan untuk menang. Dengan cara apa? Nah, cara apa yang kita menang? Ya datang ke rakyat, canvassing dan lain-lain. Itu cara yang paling baik lah ya. Pak Ganjar juga belusukan sampai nginep ke rumah warga. Itulah cara-cara di mana kita ingin menyampaikan visi misi dan gagasan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ini adalah cermin dari masyarakat yang sudah muak dengan apa yang sedang terjadi terus menerus hari ke hari. Dan ini jangan salah, masyarakat juga bisa menilai bahwa, termasuk saya dan beberapa politisi yakin bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sebenarnya ketidaknetralan dia, walaupun itu juga membuat kita muak, tapi sebenarnya kita melihat ini belum tentu menguntungkan paslon 2. Kenapa Anda bisa mengatakan seperti itu? Ya karena itu tadi, Pak Jokowi semakin hari semakin dilihat bukan sebagai negarawan. Orang-orang yang tadinya tegak lurus Jokowi karena berharap dan melihat sosok Jokowi inilah sosok orang hebat, negarawan, statesman, ya kan, berbeda dengan politisi lain, makin kesini makin melihat dia hanya politisi biasa ya tadi, dan manusia biasa yang ingin mendorong anaknya dengan sebagai cara untuk menjadi wakil presiden. Nah, ini menjadi nilai minus buat mereka justru. Menurut saya artinya ketika orang bertanya apakah gimana Pak Jokowi suruh kampanye apa enggak, silakan aja gitu. Jadi tidak menjadi masalah lagi buat kami. Nah, ini saya rasa menjadi kebingungan di paslon 2. Tadi udah nggak diajak di salam 4 jari ya kan. Terus ini gimana? Tadi dikatakan oleh Bang Syahganda ya, nilai-nilai angka-angka di survei berapa persentase. Kalau saya melihat gini, mereka itu bingung. Pak Jokowi ini kan punya approval rating katanya hanya nomor 2 di bawah Kim Jong Un ya. Kim Jong Un ini 100%, lah kita bisa artikan sendiri lah ya. 100% pasti approval ratingnya. Presiden Jokowi ini hampir 80%, 79%. Pak Prabowo punya modal suara 40 sekian persen, di atas 45% di 2019 kemarin gitu. Itu kalau digabung mestinya udah selesai, kita udah nggak usah ikut pilpres bos, iya kan? Tapi kan ini tidak terjadi. Artinya apa? Artinya yang sebenarnya itu gimana sih? Sebenarnya masyarakat emang udah nggak mau sama Prabowo, nggak nurut juga sama Jokowi gitu. Nah, dan ini terlihat lagi makin digas lagi oleh teman-teman di kelompok masyarakat sipil tadi dengan salam 4 jari. Oke, sebenarnya kita masih menunggu ya konfirmasi dari tim sukses dari paslon 2. Mungkin dia tahu dia nggak diajak. Bukan, tapi kan kita tetap harus tidak boleh berpihak begitu ya. Ada 01, 03, ada harus juga 02. Iya. Nah, itu yang kami masih terus menunggu konfirmasi dari tim sukses 02, dan juga apakah kemudian gerakan masyarakat salam 4 jari ini bisa dimungkinkan akan menjadi besar dan juga mempengaruhi elektoral. Nanti kita akan bahas, termasuk juga bagaimana nantinya apakah akan berkoalisi 01 dan juga 03. Jangan dijawab dulu Bapak-bapak, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4 in 1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok,